Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Selamat datang Mbak Abi di diskusi kelompok riset kami, uh, yaitu namanya panjang nih Mbak, Cluster Reset Organizational Transformation People and Society. Ya, jadi mungkin sebelum saya memperkenalkan Mbak Abi ke teman-teman semua, mungkin ada yang baru bergabung di salah satu pertemuan atau seminar diskusi kita siang ini. Izin saya mau sharing sedikit ya tentang cluster riset ini. Mungkin barangkali kalau ada yang belum tahu gitu. Jadi cluster riset, oh ya saya belum perkenalan diri, saya sampai lupa. Nama saya Anis, Mbak dan teman-teman. Saya merupakan salah satu staf pengajar juga di Departemen Manajemen FEB UI. Em, Hari ini diminta menjadi moderator untuk seminar siang ini. Baik, kalau cerita tentang cluster riset COPS ya singkatannya Mbak, biar gampang ngomongnya. Hmm. COPS ini sebenarnya sudah dirintis oleh Mbak Kanti dan teman-teman di Departemen Manajemen sejak bulan Juni 2020 dan alhamdulillah saat ini sudah diresmikan sekitar awal tahun 2021. Jadi tujuannya adalah sebagai wadah ya sharing pembelajaran, hasil riset untuk sama-sama belajar, khususnya sih di lingkungan Departemen Manajemen, tapi biasanya kami juga mengundang seperti Mbak Abi dari berbagai kampus ya untuk sharing hasil riset dan atau metodologi khususnya yang berfokus kepada kualitatif, interpretif, yang sifatnya interdisiplin begitu. Dan khususnya juga membahas topik-topik atau isu seputar isu sosial di sekitar organisasi. Jadi di seminar kami sebelumnya kami sudah mengangkat tema beragam ya seperti gig workers, economic justice, gender, birokrasi, disabilitas, perempuan, pekerja perempuan dan masih banyak lagi. Dan alhamdulillah hari ini kami kedatangan Mbak Abi sebagai narasumber yang akan bercerita ya tentang pengalaman riset menggunakan metodologi partisipatori ya. Dan buat teman-teman semua yang telah bergabung hari ini, kalau boleh saya cerita sedikit, ini udah dapat contekan mengenai Mbak Abi. Mbak Abi ini lulus S1 di Psikologi UGM ya Mbak. Lalu kemudian melanjutkan studi lagi S2 Sosiologi di University of Nebraska, Lincoln, US. Dan sekarang lagi menyelesaikan S3 di RMIT, Melbourne, Australia, dengan riset saat ini tentang penerapan evaluasi partisipatif dalam program KB pilihanku untuk area Tanjung Priuk, Jakarta Utara menggunakan partisipatori. Dan saat ini menurut info menjadi staf pengajar juga ya Mbak Abi di beberapa kampus. Mungkin nanti Mbak Abi bisa cerita lebih detail lagi. Teman-teman sekalian, barangkali nanti seiring Mbak Abi menceritakan sharing hari ini, kalau ada pertanyaan, mungkin boleh nanti ditaruh di chat box dulu. Nanti akan ada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Mbak Abi. Baik, tanpa berpanjang, silakan Mbak Abi. Terima kasih Mbak Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Senang sekali saya bisa bergabung bersama teman-teman di COP. It's an honor juga untuk melihat the activity, and we need to get implemented.com and as well as fill in the. Oke, Ibu. Baiklah. Oke.
senang sekali ngelihat Mbak Kanti ya. Mbak Kanti itu terkenal sangat aktif dan sangat inspiratif, juga encouraging semua orang gitu, termasuk saya. Aduh, Saya ini orangnya agak serius. Saya tuh orangnya agak-agak suka mager gitu, suka malu dan takut untuk tampil di depan. Jadi mohon maaf nanti kalau ada kekurangan-kekurangan, silakan diberi masukan ya. Oke. Benar, saya itu mau cerita tentang pembelajaran yang saya dapat ketika melakukan participatory action research. Saya boleh share screen ya. Nah, oke. Jadi teman-teman, saya tuh pengen cerita sedikit tentang bagaimana PAR ini bisa empowering stakeholders, tapi dengan tanda tanya ya. Ini dengan tanda tanya karena saya sendiri masih tidak yakin gitu. Atau nanti akan ada sedikit twist di belakang, teman-teman akan melihat bagaimana apakah stakeholders yang akan empowering kita atau kita yang akan empower stakeholders gitu. Nah, ini an introduction karena ini akan bercerita tentang bagaimana saya diperkenalkan dengan participatory action research. Jadi awalnya sebagai calon PhD ya, calon PhD student itu saya menulis proposal untuk dikirimkan ke supervisor. Pengennya awalnya itu membuat impact evaluation tentang program partisipatif dalam sanitasi dan hygiene yang sudah saya lakukan sebelumnya. Karena sebelumnya saya bekerja di program sanitasi dan hygiene sebagai monitoring and evaluation advisors gitu. Jadi ketika itu program sudah selesai, kemudian 3 tahun kemudian saya apply dengan proposal ingin melihat seperti apa sih dampaknya ketika kita melakukan participatory evaluation waktu itu, dan dalam program yang juga partisipatif itu tampaknya kelihatan sekali perbedaannya. Jadi perubahan-perubahan pada individu yang terlibat dalam program itu kelihatan sekali. Jadi awalnya mereka sama sekali tidak tahu bagaimana melakukan interview misalnya untuk monitoring, itu mereka bisa sekarang jadi enumeratornya di AC Nielsen atau di Nielsen sekarang ya. Dulu AC Nielsen, sekarang Nielsen gitu. Terus segala macam gitu. Kelihatan sekali mereka jadi suka teknologi, mereka tahu bagaimana mengoperasikan komputer yang awalnya tuh ibu-ibu tuh nggak ngerti sama sekali gitu. Nah, waktu itu saya berniat, oh nanti deh 3 tahun kemudian atau 5 tahun ya, 3-5 tahun saya pengen lihat dampaknya seperti apa. Apakah dia menetap atau tidak gitu. Nah, saya apply PhD untuk melakukan itu, diterima dan dapat beasiswa nih. Tapi ketika saya datang mulai menulis proposal, saya harus pulang lagi karena sesuatu hal gitu. Mungkin Christmas ya, lagi liburan Natal, jadi pulang secara tidak sengaja ketemu dengan supervisor saya sebelumnya di program yang sebelumnya gitu. Dia sekarang bekerja di program KB namanya Pilihanku, dan menawarkan saya untuk kenapa kamu nggak bikin riset aja di tempat kami gitu. Saya merasa tertantang juga nih. Padahal dia tahu saya ingin membuat participatory evaluation. Dia tahu, dia menawarkan saya untuk mengerjakan di program KB. Saya tertantang karena program KB itu kan tidak partisipatif. Jadi ini participatory evaluation yang ditempelkan di program yang sudah berjalan dan sama sekali tidak partisipatif gitu. Jadi oke lah, saya pulang ke Australia, bikin proposal lagi sama supervisor saya, diokein gitu. Mereka rupanya teryakinkan, entah bagaimana saya waktu itu ngomongnya ya, tapi akhirnya mereka yakin, oke, jalan gitu. Nah, tapi dia bertanya ke saya, oh berarti kamu mau membuat participatory action research atau action research gitu. Saya kaget. Wah, apa ini? Saya tidak menyangka kalau itu dua hal itu ya, dua hal yang berbeda sebetulnya gitu. Jadi saya
apa ya bedanya participatory action research dan action research gitu. Jadi saya melihat apa definisi-definisi, segala macam definisi. Ternyata semuanya tuh mirip gitu. Jadi kayak misalnya ini yang ditulis oleh Waterman, Tillon, Dixon, dan de Koning, itu action research is a period of inquiry, bla 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 bla, founded on partnership, a group activity, participatory process, bla bla bla. Jadi seolah-olah itu loh, ini kok mirip sih, apa bedanya gitu antara participatory action research dan action research gitu. Sebetulnya di mana sih? Apalagi ketika itu saya belajar juga dari Yolande Wadsworth, itu gurunya supervisor saya. Dia nulisnya begini, action research dan participatory action research itu sama-sama emansipatoris. Dia sama-sama menciptakan perubahan dalam situasi dan sewaktu-waktu itu bisa menjadi politis karena dia membidik kalau dia membidik kuasa yang asimetris gitu di masyarakat. Jadi dua-duanya bisa jadi politis, dua-duanya emansipatoris gitu dan berusaha menciptakan perubahan pada saat itu. Nah, Wadsworth lagi menambahkan bahwa semua riset sosial itu pada dasarnya adalah partisipatif. Jadi every piece of research is more or less participatory gitu. Ya kita minta orang untuk mengisi kuesioner misalnya, itu kan participatory, itu partisipasi mereka gitu kan. Nah segala macam gitu. Saya juga makin bingung gitu. Terus keunikan PAR itu menurut Wadsworth itu kemauan dan kemampuan orang-orang awam untuk terlibat dan melakukan riset. Terus memilih dan menerapkan teori yang ingin dimanifestasikan. Jadi lebih ke kemampuan orang-orang awam untuk terlibat. Jadi ada kemauan sendiri gitu ya dan kemampuan dia memilih dan menerapkan teori. Artinya mereka sendiri yang memilih dan menerapkan teori. Oke, kayaknya oke lah bisa gitu. Tapi habis itu ternyata saya nemu hal yang lain lagi. Misalnya nih, semakin ini namanya tuh semakin banyak gitu. Ada Reason dan Bradbury itu dia sebetulnya menuliskan handbook tentang action research gitu. Menurut dia psikoterapi itu ada experiential learning communities based on humanistic education itu adalah PAR juga sebagai cooperative inquiry. Kemudian ada Minkler dan Wallerstein, ini yang biangnya CBPR, Community Based Participatory Research, itu juga bilang ini sama dengan cooperative inquiry gitu. Dan sama-sama solutions to practical problems. Kan itu intinya ya, solutions to practical problems untuk action research. Terus Wallerstein dan Duran bilang ini a continuum. Jadi AR, Action Research, dan Participatory Action Research itu kadang-kadang dipakai bergantian gitu. Jadi itu artinya ada convergence of values and practices. Nah, karena saya bingung, akhirnya saya mulai dari awal melihat lagi kira-kira gimana sih perkembangannya gitu. Nah, ini yang saya temukan. Mungkin ini yang saya temukan dari buku-buku yang saya baca. Mungkin ada teman-teman yang punya referensi lain, nanti silakan ditambahkan ya. Jadi yang pertama itu ada Kurt Lewin yang memulai dengan action research gitu. Jadi ini adalah kombinasi antara riset dan pemecahan masalah. Menurut dia no action without research, no research without action gitu. Ini sifatnya kolaboratif, partisipasi awam atau praktisi gitu untuk memecahkan common private troubles. Jadi trouble-nya itu individual tapi sama, di mana sama gitu. Jadi lebih ke diri sendiri. Misalnya saya tidak punya keinginan untuk berprestasi misalnya, tapi di semua orang sama di kala pandemi nih. Gitu. Kira-kira bagaimana caranya nih untuk action research untuk mengurai masalah itu. Jadi lebih ke individual gitu ya, perubahannya ke individual. Nah di sisi lain ada juga Moreno, itu yang ngomongin tentang interaction dan action research. Ini menurut beberapa scholars di Jerman, itu Moreno inilah sebetulnya
pionirnya participatory action research gitu. Jadi dia lebih ke field based research, kemudian dia sudah observasi partisipan, melakukan observasi partisipan dan partisipasi awam. Sementara si Lewin ini masih antara di lab dan di masyarakat gitu katanya. Nah, itu awal tahun 40-an. Kemudian tahun 50 sampai 60 itu mereka lambat sekali berkembang, terutama di US, karena ada dominasi positivisme. Kemudian di awal tahun 70-an itu muncullah Freire di Chili, kalau nggak salah ya. Saya agak-agak lupa-lupa ingat gitu. Sepertinya di Chili. Dia melakukan community development dan membuat participatory research. Dia tuh mengatakannya sebagai participatory research. Mungkin teman-teman sudah familiar sekali dengan bukunya Pedagogy of the Oppressed. Kegiatan dia ini punya dua tujuan. Yang pertama memecahkan masalah praktis. Kemudian yang kedua itu membebaskan the oppressed untuk mencapai kesetaraan melalui conscientization. Ya. Itu artinya adalah penyadaran tentang keadaan opresif pada saat ini, bukan hanya pada orang-orang yang opres, tapi juga pada orang-orang yang melakukan opresi gitu. Itu yang pertama di tahun 70-an, awal 70-an, yang diikuti dengan Falsborda pada saat itu. Nah, di sisi lain itu ada juga di riset-riset organisasi seperti yang teman-teman lakukan, itu beberapa juga mulai mengembangkan action research gitu. Tujuannya lebih untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Salah satu contohnya itu Gustafsson, kayaknya dia dari Norway kalau tidak salah ingat gitu. Nah, selain itu juga di bidang pendidikan itu juga ada semacam action research. Dia juga mengatakannya sebagai action research gitu, in education. Jadi praktisi pendidikan mempelajari praktik mereka sendiri, kemudian menggunakan hasilnya untuk menyelesaikan masalah, misalnya untuk meningkatkan kreativitas anak atau meningkatkan bagaimana interaksi dalam kelas gitu. Nah, satu contohnya itu. Nah, itu sekitar tahun 70-an. Tahun 80-an ini di Asia Selatan itu mulai dikembangkan juga dari awalnya rapid rural appraisal menjadi participatory rural appraisal oleh Robert Chambers yang sekarang banyak sekali digunakan di program-program pembangunan seperti yang tempat saya bekerja pada saat itu. Ini berkembang cepat sekali sampai di tahun-tahun berikutnya itu paradigma partisipatif ini semakin berkembang. Tahun 90 sudah mulai ada community based participatory research gitu, yang itu di Amerika pada saat itu dari Wallerstein tadi. Kemudian ada juga gerakan, nah ini awalnya yang di bagian bawah kayak misalnya tahun organisasi dan seterusnya itu di daerah North, di daerah Amerika, Eropa gitu ya. Perkembangannya di situ. Sebetulnya Lewin juga di daerah North sih, tapi karena di sini agak mepet, jadi saya taruh aja di atas. Tapi Freire dan sebagainya itu ada di daerah selatan, di bumi bagian selatan dan bumi bagian utara ya, seperti itu. Nah, ketika tahun 90 itu mulai ada rekoneksi antara action research dan gerakan sosial setelah mempelajari critical theories gitu. Jadi kurang lebih seperti itu perkembangannya. Jadi ternyata memang akhirnya sih mirip-mirip memang ya antara action research dan participatory action research. Setelah si action research, si organisasi dan pendidikan ini membawa angin dari critical theories gitu. Nah, saya juga belajar bahwa ini tadi
ternyata participatory action research, baik participatory action research maupun action research itu kontekstual dan situasional sifatnya. Jadi seperti yang tadi saya bilang itu di Southern tradition itu menurut beberapa scholars modelnya itu lebih konflik oriented gitu. Jadi mereka oppose menentang dan mencoba untuk mengubah the existing structures of society. Jadi ketidaksetaraan menjadi setara gitu. Sementara di Northern belahan bumi utara itu lebih pragmatik, lebih mencari konsensus dan menghindari konflik. Katanya seperti itu. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan yang mencolok di situ. Nah, saya juga belajar bahwa ini Chemis dan Grundy kemudian di tahun 95 itu memisahkan antara tiga tipe action research menurut mereka. Yang pertama itu technical, itu sebetulnya konvensional, riset konvensional. Tapi dia seperti juga Wadsworth itu memasukkan riset konvensional sebagai bagian dari action research gitu. Tapi relationship between the knower dan the known itu separate misalnya. Tetapi yang dua di belakang antara mutual collaboration action research dan critical emancipatory action research ini sebetulnya mirip-mirip, tapi kita bisa melihat perbedaannya nanti. Critical emancipatory action research ini pada akhirnya berubah menjadi critical participatory action research gitu di tahun-tahun berikutnya. Nah, sebetulnya perbedaannya apa sih? Ini yang saya waktu itu suka bingung gitu. Saya mau ngambil yang mana ya? Mutual collaboration itu kan kolaboratif ya, artinya juga participatory gitu. Critical emancipatory atau critical participatory sudah pasti itu participatory karena namanya seperti itu gitu. Saya milih yang mana nih kira-kira? Mau mutual understanding atau mau emansipasi? Mau interrelated dan dialogik antar kita atau embedded di society gitu. Jadi mengubah secara keseluruhan di society. Nah, ini juga kalau si mutual collaboration itu value bounded, sementara critical emancipatory itu values-nya lebih ke equity gitu. Jadi bagaimana cara mencapai equity. Nah, saya melihat riset saya sendiri karena itu tentang family planning dan mengingat zaman dahulu kala tuh ya, family planning kan riwayatnya dulu pernah dengan coercive approach gitu. Pernah dengan coercive approach, terus meskipun sekarang sudah tidak lagi, tapi mereka tetap menggunakan kuasa untuk mendorong orang menggunakan metode KB, kontrasepsi. Mbak Abi boleh dielaborasi dikit lagi nggak? Maksudnya apa itu KB? KB itu koersif zaman dulu tuh seperti apa itu? Nah, KB itu zaman dulu tuh ceritanya ya, gini misalnya ada safari KB Senyum. Itu misalnya militer apa ya, angkatan darat misalnya datang ke satu desa, kemudian dia membuka layanan KB gitu. Nah, ini orang-orang harus datang, ibu-ibu harus datang, harus ikut gitu. Misalnya contohnya seperti itu. Atau misalnya secara tidak langsung dia si ibu bidan misalnya menyuruh orang untuk datang tanpa diberi informasi, misalnya pokoknya yang ada adalah IUD. Jadi kamu harus dipasangi IUD gitu. Contoh-contohnya seperti itu. Dan Indonesia ini tergolong salah satu dari 3 negara yang paling koersif katanya begitu pada zamannya ya, pada zamannya. Kalau sekarang kayaknya mereka sudah nggak terima nih kalau diomongin begitu. Gitu. Iya, gitu Mbak. Jadi karena mengingat program KB waktu itu sangat koersif gitu ya. Terus meskipun sekarang juga masih pakai kekuasaan gitu kan, dia memakai misalnya religious leader. Mereka meskipun tidak kentara ya, tapi mendorong orang untuk memakai KB misalnya.
kemudian pakai dokter atau perawat bidan gitu ya. Itu model-model sekarang sih seperti itu gitu. Jadi sudah lebih baik sih daripada dulu gitu. Tapi yang saya lihat itu pada saat saya membuat riset, ini kan harusnya human rights based approach gitu, dengan menggunakan human rights, bahwa kamu boleh menolak kalau kamu tidak mau gitu. Nah, dengan dasar ini saya pikir oke, saya mau pakai ini deh, critical emancipatory gitu. Jadi oke, ya udah, aku bilang sama ke supervisor, saya mau melakukan ini, critical emancipatory aja, critical participatory action research. Oh ya, sudah. Dia percaya gitu. Karena saya merasa waktu itu ada backing dari supervisor saya yang bekerja di program itu juga gitu, as a tinggi lah ya waktu itu gitu. Jadi saya jadi habis tuh waktu itu. Nah, terus ternyata yang namanya membidik kuasa asimetris di dalam sistem itu tidak mudah. Jadi program sendiri itu punya harapan sendiri, punya strategi sendiri yang berbeda dengan apa yang saya bawa. Misalnya human rights based family planning itu ternyata bukan sesuatu yang dimaui juga oleh program. Meskipun supervisor saya mengundang saya untuk bekerja di tempat dia untuk melakukan riset, tapi bukan itu yang dia mau gitu. Dia mau hal yang lain. Jadi kita punya ini yang berbeda. Sudah beda duluan nih ininya. Nah, setelah itu ternyata di community mobilization itu kita bekerja sama dengan Muslimat NU yang kurang lebih ya, kayaknya kita semua juga paham bahwa dia lebih hierarkis gitu dan sangat menghormati lapisan-lapisan di atasnya gitu. Nah, ternyata itu memang tidak mudah gitu. Jadi ada orang-orang yang memang kalau dia berada di bukan pengambil keputusan, dia merasa bahwa oh ya tidak apa-apa karena memang itu saya bisanya itu di situ gitu. Jadi kayak misalnya orang mau pasang KB, terus dikasih tahu sama Bu Bidan, kamu ini aja pasang IUD aja gitu. Ini lebih baik ini gitu, tapi tidak diterangkan dengan yang lain tentang yang lain-lain. Misalnya harusnya kan diterangkan dulu tentang IUD itu apa, terus implan itu apa dan sebagainya gitu. Kira-kira efek sampingnya apa gitu kan, itu diterangkan, tapi tidak. Itu menurut mereka oke, karena bidan ini yang belajar tentang KB, tentang kesehatan reproduksi. Saya nggak tahu apa-apa. Jadi saya manut aja sama Bu Bidan, misalnya contohnya seperti itu. Jadi norma dan nilai di masyarakat itu mungkin sekali tidak mendukung upaya kita untuk mengubah relasi kuasa gitu yang kita anggap tidak imbang. Gitu. Ini membidik relasi kuasa ini karena tadi memilih frameworknya critical itu tadi ya. Oke. Jadi Mbak Abi terjun ke lapangan menyiapkan apa itu? Kita tetap punya interview protokol nggak sih? Pertanyaannya apa gitu? Kalau sebetulnya udah nyiapin sih Mbak, tapi masalahnya kan ternyata kalau kita mau melakukan participatory research itu kan kita harus nego dulu, nego kayangnya kalau bahasa orang Jawa ya, nego dulu nih, aku maunya begini, kamu maunya gimana gitu. Itu negosiasi itu takes time dan benar-benar berkepanjangan. Kayak misalnya contohnya saya bilang untuk bertemu dengan teman-teman di Muslimat gitu ya, teman di program bilang kamu nggak boleh jangan ya ngomong kalau kamu akan melakukan evaluasi gitu. Kenapa? Soalnya evaluasi itu agak-agak serem buat orang-orang gitu. Itu akan membuat orang jadi defensif gitu. Jadi kamu jangan ngomong evaluasi. Terus saya ngomong apa dong?
kan bingung ya gitu. Nah itu salah satu hal yang sulit juga tuh untuk dilakukan gitu. Jadi saya tetap nulis evaluasi, misalnya saya nulis di apa namanya PowerPoint itu tetap pakai evaluasi, tapi ketika ngomong saya bilang saya ingin belajar dari ibu-ibu semua bagaimana caranya untuk melakukan ini itu gitu. Jadi tapi ternyata ibu-ibu di muslimat itu sangat aware dengan evaluasi, dan mereka kayaknya oke-oke aja. Oh ya, saya tahu ini participatory evaluation gitu. Saya pernah belajar tentang participatory evaluation di Filipina waktu itu gitu katanya. Jadi oh gitu ya. Jadi kan agak-agak ini, tapi oke lah, karena ini saya mengikut programnya sudah berjalan, mungkin dia juga khawatir kalau saya merusak hubungan antar mereka kan, jadi itulah yang terjadi gitu. Jadi kayak gitu sekali politik dan sejarah lokal juga ngaruh gitu ya, apalagi pada saat itu tuh lagi pemilihan gubernur tuh Mbak di Jakarta, jadi seru banget kan. Saya sendiri, jadi ketika saya melakukan refleksi di diri saya sendiri merasa khawatir gitu karena pemilihan gubernur itu, dan lebih sensitif kayak misalnya kan saya ikut WhatsApp grup teman-teman motivator gitu ya. Kalau misalnya mereka memasang meme gitu ya yang bunyi apa sedikit gitu, saya langsung gimana ini gitu, esensinya tuh ada gitu, meskipun sebetulnya ini nggak ngaruh sama sekali ke hubungan kami ya, tapi tetap aja Tidak terkait KB juga mungkin ya. Oke. Jadi itu memang embed di society-nya tuh seperti itu gitu, ada itunya itu. Nah, tapi ada juga nih yang bilang memang harus tetap kolaboratif gitu setidaknya ya. Jadi emansipatory dan kolaboratif untuk membuat communicative space atau public space gitu ya, untuk tetap bisa ngobrol dan bersifat demokratis gitu. Tapi ternyata kolaborasi yang seperti ini katanya juga bisa membungkam opini yang berbeda, karena memang relasi kuasanya itu tadi ya, karena hierarkis itu adalah perasaan-perasaan yang saya hanya bisa ngasih saran, tapi saya nggak bisa memutuskan. Terus ya oke, nggak apa-apa Mbak, atau mengikuti karena kita bekerja dengan program, mereka cenderung untuk mengiyakan program-program itu gitu. Kalau misalnya orang program bilang, oh ini begini ya Bu, oh iya gitu. Oh programnya bagus kok, sudah keren gitu. Misalnya model-model seperti itu. Nah artinya ini sebetulnya dialog ini membutuhkan posisi yang setara gitu. Nggak bisa kalau misalnya kita di atas atau di bawah, meskipun tidak kita sadari ya, seringkali orang-orang yang di bawah itu tidak bisa mempertahankan argumen gitu. Kayak misalnya contohnya tuh saya pernah baca di PNPM misalnya. Setelah saya melakukan ini, saya kan mencari-cari beberapa referensi gitu ya, kira-kira mana nih yang mengalami hal yang kurang lebih sama dengan saya. Itu salah satunya PNPM, itu ada beberapa yang begitu juga. Jadi sangat tergantung PNPM apa ya, Mbak? PNPM itu PNPM Mandiri itu apa ya? Program nasional pemberdayaan masyarakat kalau nggak salah ya. Saya nggak lupa sih, PNPM Mandiri yang di tingkat kelurahan, kemudian dia membangun biasanya sih infrastruktur gitu, kalau tidak salah ingat. Nah, itu mereka seringkali begitu. Jadi karena tidak bisa berargumen, ya sudah menarik diri, nggak mau ikutan gitu, atau kemudian menggalang menggalang orang-orang yang kira-kira mau mendukung mereka, tetapi tanpa argumen, karena memang mereka tidak bisa mengartikulasikan itu, mungkin ya lebih ke arah situ.
Itu. Nah, jadi kita jadi ini, waduh, gimana nih masalah ini kok susah banget ya mau mengajak orang berpartisipasi gitu. Nah, sementara tugas kita kalau kita ngelihat di participatory action research itu kan pengennya yang paling tinggi ya, kayak misalnya degree of citizen power gitu. Citizennya bisa mengontrol atau setidaknya tuh kalaupun tokenism itu sampai duplication gitu. Jadi bisa memberikan saran meskipun dia bukan pengambil keputusan gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Pengennya kan makin naik. Tapi ternyata sampai di sini saya cuma sampai duplication doang ya, nggak bisa ngapa-ngapain nih gitu. Dan selain itu di ini yang lain di sisi lain kalau untuk motivator di tingkat desa itu saya cuma bisa sampai duplication. Sementara di yang lain itu mereka mengkontrol sekali kayak programnya, kemudian pengurus-pengurus di muslimat itu lebih banyak mengkontrol dibanding saya untuk bagaimana saya masuk ke dalam komunitas gitu. Kesulitannya di situ. Nah, jadi saya berusaha untuk bertahan dan mengupayakan maksimum gitu ya. Gimana caranya supaya si ini benar-benar mau menjadi co-researcher-nya. Meskipun saya sudah punya co-researcher si orang-orang program dan teman-teman di muslimat yang di kepengurusan gitu. Tapi yang di tingkat bawah ini yang agak sulit. Ya saya baca-baca ternyata ada sih beberapa partisipan memang membutuhkan dukungan dan bimbingan yang lebih gitu, untuk bisa bekerja sebagai co-researcher, bekerja ikut serta sebagai co-researcher. Aduh, maaf ya, ini lagi ada yang bikin kopi. Nah, terus saya baca lagi ternyata imposing participatory itu kalau orangnya tidak mau, masa mau dipaksa gitu. Namanya partisipatif gitu ya kan agak-agak gimana sih kayaknya kok ini ya nggak cocok gitu. Gitu. Kita tetap berusaha aja gitu supaya bisa bergerak gitu sepanjang proses. Jadi emergent aja. Kalau misalnya dia bisa, saya akan melakukan ini. Kalau misalnya dia nggak mau, artinya saya harus melakukan ini. Gitu terus. Nah, saya baru menemukan bahwa beberapa riset yang dirancang sebagai emansipatoris atau partisipatif gitu ya untuk menumbangkan struktur di komunitas itu bisa berubah gitu. Jadi lebih ke utilization dari hasil riset itu. Jadi yang awalnya itu maunya dia lebih partisipatoris dan misalnya untuk menyetarakan, mengurangi kekuasaan dari orang-orang yang di elderly gitu misalnya, tapi ternyata nggak bisa. Ya udah, akhirnya mereka berfokus juga pada pemanfaatan hasil risetnya. Oh ternyata tidak bisa, jadi kita akan melakukan hal yang lain gitu. Nah, ini ada insight yang baru nih, karena kesulitan itu tadi untuk melakukan mengimplementasikan participatory action research, terutama participatory evaluation-nya ya. Jadi aku mulai mengubah strategi. Dari awalnya tuh pengennya melihat bagaimana participatory evaluation diimplementasikan, sekarang kayaknya oke lah kalau begini, ini kan relies on relations among research stakeholders ya, si participatory action research ini. Dan ternyata beberapa akademisi itu menunjukkan bahwa kita sebagai akademisi itu tidak memperhatikan interaksi antara riset dan stakeholders gitu.
Kemudian ya fokusnya pada menggali topik risetnya. Misalnya mau ngomongin masalah sanitasi gitu. Jadi fokusnya lebih ke sanitasi, tapi tidak menggali dan mendokumentasikan proses bagaimana mereka bernegosiasi dengan misalnya stakeholders di situ, di tempat itu gitu. Jadi lebih fokus pada pokoknya ini yang akan saya jalankan dan ini yang akan jadi perhatian saya. Gitu. Nah, banyak laporan yang katanya hanya menunjukkan PAR yang berhasil, tapi tidak menceritakan prosesnya seperti apa. Apakah ini benar-benar PAR yang dilakukan dengan sebenar-benarnya dan setulus-tulusnya gitu ya. Tapi pokoknya hasilnya tuh ini keren gitu. Nah, salah satunya katanya karena dominasi akademisi gitu dan kurangnya perhatian terhadap hubungan itu tadi. Jadi ada kesenjangan untuk memahami interaksi mereka gitu. Nah, jadi setelah itu saya belajar juga nih masalah sebetulnya apa sih penentu tingkat partisipasi itu, misalnya karakter masalahnya apa. Masalahnya ternyata saya ya participatory evaluation is not anything they want gitu. Mereka sudah punya sistem monitoring dan evaluasi sendiri, apalagi human rights based approach, family planning itu juga itu jauh sekali dari pemikiran mereka gitu. Kemudian kondisi lingkungan yang diriset pada saat itu seperti apa, terus tujuan dan kapasitas tim riset. Nah ini yang tim risetnya kalau pada saat itu saya, kemudian teman dari program dan teman di Muslimat itu juga secara kapasitas sih saya merasa saya cukup berkapasitas gitu ya. Pede abis pokoknya bisa lah ya gitu. Tapi teman-teman yang lain tuh tujuannya yang kita agak sulit karena berbeda-beda. Nah, menurut Casby Kinden dan siapa itu lupa saya itu komitmen, kreativitas dan imajinasi periset dalam melakukan negosiasi itu penting sekali di sini untuk menentukan gitu. Jadi harus kreatif, harus imajinatif, harus ngapain gitu. Gimana caranya? Nah, ini ada beberapa yang saya sarikan dari tulisan siapa ya? Saya lupa, Grant Mitchell dan siapa gitu. Ada beberapa challenges, kemudian strategies dan required skills. Ini challenges-nya sebetulnya dia lebih berfokus pada perisetnya. Dan strategis ini sejauh mana yang bisa dilakukan oleh periset gitu. Meskipun sebetulnya masalahnya kan tidak hanya pada perisetnya aja gitu ya. Masalahnya juga ada pada di luar, misalnya sosiokultural dan ekonomi atau situasional, situasi pada saat itu gitu. Nah, ini ada Mbak Abi, maaf, yeah? boleh 3 menit lagi ya? Yeah. Nanti biar kita lanjut bisa tanya jawab. Oke. Makasih, Jadi Mbak. sama-sama. Jadi ini masalah-masalah yang banyak ditemukan pada saat itu menurut Grant dan Mitchell atau Nelson dan Mitchell. Bagaimana membuat perubahan, bagaimana menjaga kredibilitas sebagai periset PAR, strateginya apa yang dilakukan, required skill-nya apa. Nah, required skill ini semua ada pada periset gitu, yang harus dimiliki oleh periset. Jadi kita itu, ya ampun, ternyata bebannya segitu banyak. Harus bisa negosiasi, harus bisa fasilitasi, harus bisa meningkatkan kapasitas, harus punya pengetahuan dari berbagai paradigma, harus rendah hati, harus punya ini, harus punya itu gitu. Itu yang waduh sempurna sekali nih orang ya, gila gitu pikirnya. Nah, tapi yang jelas yang saya lakukan itu adalah yang penting buat saya ya untuk bisa menemukan jalan saya itu melakukan refleksi. Refleksi itu sangat penting gitu. Jadi seperti di cycle participatory action research atau action research. Jadi pertama memang ada harus observe, kemudian reflect, plan dan act, kemudian kembali lagi observe. Itu memang benar bahwa action without reflection and understanding is blind gitu. Jadi
nggak ada maknanya gitu. Jadi akhirnya keputusan praktisnya untuk melancarkan PAR yang saya lakukan itu ya sudah saya melakukan sesuai karakteristik masyarakat lokal gitu. Jadi dari tradisi intelektual yang pengennya tuh benar-benar partisipatif dan emancipatory gitu, pengen menyetarakan atau menyeimbangkan kuasa gitu, tapi ternyata pada kenyataannya itu sangat sulit untuk dilakukan, dan itu ternyata bukan cuma saya gitu, ada banyak sekali orang yang beberapa sih yang saya temukan artikelnya itu ada beberapa yang melakukan hal yang sama. Kebetulan semuanya itu di komunitas yang hierarkis, kayak misalnya si Busa ini di Kamboja, terus si Koli Liu dan Pochadlotsky ini di New Zealand, tapi pada imigran yang berasal dari saya agak lupa di mana, kayak dari area Middle Eastern area gitu. Jadi saya nggak sendiri, ada banyak ternyata orang yang mengalami kesulitan untuk itu gitu. Nah, kalau menurut supervisor saya untuk menyemangati saya, dia bilangnya it's not a sin. Itu yang namanya emergent process, itu seperti itu. Jadi kamu harus terus menggali kira-kira kemana, ini maunya kemana gitu. Gitu Mbak. Terima kasih sekali atas waktunya. Baik, terima kasih Mbak Abi untuk sharingnya hari ini. Baik, selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Mbak Abi. Baik, silakan Pak Mone, tanya langsung. Baik, terima kasih Mbak Anis. Selamat siang Mbak Abigail, salam kenal, saya Mone. Selamat siang Pak Mone. Saya tadi katanya lagi riset di Tanjung Priok tentang apa tadi ya? Tentang KB, tapi enggak pada saat ini, sudah tahun 2016. Oh, sudah lewat. Oke, kirain masih jalan. Dan mungkin kalau pas nanti ke Priok boleh kita ngopi-ngopi, terus saya tinggal di Priok. Wah, boleh banget tuh Pak. Boleh banget. Oke. Mbak Abigail, saya mau tanya ya tentang action research sendiri ya. Dulu saya juga pernah belajar waktu ngambil S2 di psikologi ya, tentang ini ya, dan juga pendekatan ini sebetulnya juga beberapa kali digunakan di consulting ya. Kebetulan saya juga melakukan consulting ya. Nah, yang saya tanya ini seberapa acceptable sih metode ini untuk publish di jurnal gitu ya. Karena kan ini tadi Mbak Abigail juga tadi sempat sampaikan di awal bahwa ini kan research dan juga problem solving, meskipun kayaknya menurut saya sih lebih dekat problem solvingnya gitu ya. Nah, ini yang saya pahami kan, kecuali kalau kita PhD-nya di Jerman gitu ya, atau negara-negara sekitarnya yang risetnya itu memang sangat applied ya. Nah, tapi kalau kayak di Australia, US, dan mungkin negara Eropa yang lain kan kebanyakan memang yang diharapkan output-nya kan jurnal gitu ya. Nah, kalau saya coba cek juga di Google Scholar ya, memang ternyata nggak banyak ya, kecuali buku-buku banyak ya, buku tentang riset, tapi yang jurnal-jurnal itu kayaknya masih belum banyak. Nah, ini gimana nih Mbak Abi, kira-kira yang mungkin lebih paham ya? Karena barangkali kalau memang tingkat acceptance-nya tinggi, sebenarnya kan cukup banyak kebetulan potensi yang kebetulan saya di consulting yang mungkin bisa saya kemas dalam bentuk action research gitu loh. Ya, karena saya paham juga ada pendekatan design science ya, mirip dengan action research yang memang lebih applied ya, tapi memang juga dulu sering saya seminar itu kayaknya kurang dihargai gitu loh ya, seperti itu. Demikian pertanyaan saya Mbak Abi. Terima kasih. Saya jawab langsung Mbak Anis. Ya, silakan Mbak Abi langsung jawab. Iya Mas, Pak atau Mas nih, Pak Mone. Emang iya kritik utamanya itu memang untuk art action research, terutama participatory ya, itu memang dia dianggap tidak ilmiah gitu, kurang ilmiah gitu ya, terutama karena dia lebih, ya benar tadi kata Pak Mone, itu lebih dekat ke problem solving daripada ke kegiatan risetnya gitu. Nah, mungkin kalau yang saya lihat memang ada beberapa yang bisa masuk ke jurnal tuh, tapi memang lebih ke misalnya
dia tidak menceritakan prosesnya, tapi lebih menceritakan risetnya sendiri, hasil risetnya apa yang dilakukan, kemudian ini pendeknya pengambilan datanya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa, pemanfaatannya seperti apa. Jadi bukan prosesnya sendiri kayak yang tadi saya ceritakan gitu. Saya sendiri juga kesulitan untuk menemukan itu di banyak jurnal untuk menemukan lebih ke prosesnya gitu. Jadi kalau misalnya pengen diterbitkan di jurnal mungkin lebih cocok dengan cara seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang lain, tidak bercerita tentang prosesnya tapi lebih pada ini yang dilakukan, ini tujuannya, pengambilan datanya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa, pembahasannya bagaimana gitu secara ilmiah gitu kali ya. Atau mungkin ada teman-teman lain yang bisa memberikan masukan. Saya sendiri belum pernah dan kayaknya nggak tertarik untuk menerbitkan sebagai artikel jurnal sih. Jadi nggak pernah nyari-nyari. Mbak Kanti mungkin ya. Boleh jump in Mbak Abi. Jadi belum lama ini saya dapat artikel dari teman di pendidikan ya, psikologi pendidikan begitu areanya, dan risetnya itu adalah metodenya dengan PAR melibatkan ibu guru PAUD ya, pendidikan anak usia dini begitu ya. Terus mereka mencoba menggali apa sih pandangan mereka tentang katakanlah konstruksi gender, yaitu yang menjadi interestnya teman saya begitu, dan coba melibatkan guru-guru TK ini gitu, dan memang akhirnya artikelnya terbitnya di sosiologi kalau nggak salah ya, di jurnal-jurnal sosiologi. Jadi kelihatannya memang ranah ilmu seperti sosiologi, antropologi ya mungkin yang cukup friendly dengan PAR ini, karena memang dari mungkin dari sisi paradigma penelitiannya juga cocok gitu ya Mbak Abi ya, melihat bahwa fenomena sosial itu subjektif dan kita perlu menggali perspektif dari partisipan riset kita gitu. Itu sih yang saya lihat Mbak Abi, tapi memang saya belum pernah nemu yang artikel yang bercerita tentang proses PAR-nya itu sendiri ya, bagaimana dia kemudian bernegosiasi, kemudian mendokumentasikan proses itu gitu ya, kemudian mendemonstrasikan bahwa ini pertanyaan risetnya asalnya dari partisipan loh. Saya belum pernah sih lihat yang kayak gitu. Mungkin kalau di psikologi, mungkin di psikologi komunitas kali ya Pak Mone. Juga kurang ini ya, dulu saya belajar sedikit doang sih tentang action research ya memang, dan juga tadi seperti Kanti sampaikan, mungkin di beberapa disiplin yang lebih katakanlah lebih friendly gitu terhadap metode ini ya. Nah cuma saya bayangkan, nggak tahu ini juga di kepala saya sih, karena kebetulan kan kadang-kadang ada beberapa bahan yang kayaknya sayang aja gitu kalau nggak kita gunakan ya, manfaatkan, meskipun itu tadi sebenarnya lebih ke community development atau consulting gitu ya. Nah, apakah kemudian bisa nggak kalau kita jadi ganti kemasannya gitu? Jadi yang kita lakukan benar action research ya, tapi penulisannya kita jadikan kayak semacam case study gitu loh, atau metode yang lebih acceptable lah gitu loh di dunia perjurnalan gitu loh ya. Nah ini saya nggak tahu nih, mungkin nanya sama teman-teman Mbak Abi terutama yang berkecimpung di action research gitu loh. Kalau yang saya lihat, kalau di psikologi sih yang sudah mulai banyak dilakukan action research dan participatory dengan pendekatan partisipatif itu di komunitas, psikologi komunitas. Tapi saya sendiri juga nggak terlalu memperhatikan sih. Nggak tahu kenapa ya, saya tiap kali melihat jurnal itu yang ditemukan ya kayak tadi, mungkin dikemas dengan, meskipun dia bilangnya ini adalah participatory action research gitu, tapi kemasannya memang ya kayak yang dikatakan oleh siapa tadi ya, yang sangat akademis, mungkin karena berusaha supaya bisa diterima oleh jurnal, jadi dia pakai yaitu ini caranya mengambil data, ininya, tapi tidak secara spesifik mengatakan ini, meskipun dia menyebutkan ini action research atau participatory action research, tapi yang diceritakan adalah metodologi gitu ya, hasilnya seperti apa, karena kan mereka biasanya punya misalnya
pre dan post test gitu untuk intervensi gitu kan, itu sebetulnya part of ini juga ya, action research juga. Pre dan post test juga dia ya itu saja yang dia ceritakan gitu di situ gitu. Kalau yang saya temukan ya, saya lihat. Baik, terima kasih Mbak Abi. Mungkin nanti kalau misalnya Pak Mone bisa nemu, saya dikasih tahu juga. Boleh, kita kolaborasi nanti. Iya, sip. Baik, terima kasih Mbak Abi penjelasannya. Berikutnya ada yang mau tanya lagi Mbak Mute. Silakan Mbak Mute. Assalamualaikum Mbak Abi. Waalaikumsalam Mbak Mute. Mutia Mbak Abi. Ya saya juga beberapa kali dengar gitu ya Mbak Abi, tapi juga nggak dalemin sih, makanya pengen nanya di sini mengenai action research gitu ya Mbak Abi. Saya dengar tuh dari teman-teman di kesejahteraan sosial memang yang banyak memberikan intervensi ya pada komunitas, pada masyarakat. Kemudian yang mau saya tanyakan begini Mbak Abi, biasanya kan kalau kita melakukan riset pasti ada rumusan masalah ya Mbak Abi. Nah mungkin apakah sebaiknya kita juga sudah punya ancang-ancang gitu ya, kira-kira ada rumusan masalah yang mendasari. Nah kemudian untuk, kan tadi Mbak Abi sempat sebutkan juga, mention bahwa itu nanti tergantung dari partisipan juga ya Mbak Abi, apakah rumusan masalah itu seperti apa. Itu apakah mirip seperti in-depth interview atau kita harus melakukan observasi atau etnografi atau seperti apa Mbak Abi, sehingga bisa pertanyaan permasalahan itu memang benar-benar yang kritikal gitu ya di masyarakat tersebut. Kemudian satu lagi Mbak Abi, yang tadi Mbak Abi katakan kita kan perlu banyak negosiasi ke sana sini ya Mbak Abi ya, ke beberapa pihak gitu, stakeholder. Nah itu kalau dikaitkan dengan ethics itu gimana ya Mbak Abi? Apakah sebenarnya, saya juga agak bingung sih, beberapa peneliti kan kadang-kadang suka tidak menyebutkan sebenarnya ya Mbak Abi, tapi banyak yang bilang kita harus declare. Nah, sebenarnya tuh kita tuh posisinya seperti apa? Kadang-kadang saya juga di beberapa momen kadang-kadang kita kayak semacam menyembunyikan identitas kita ya, supaya dia tidak merasa informan itu tidak merasa terintimidasi, atau misalkan jadi biar lebih flow gitu. Mungkin Mbak Abi bisa kasih masukan. Makasih Mbak Abi sebelumnya. Makasih Mbak Anis. Saya langsung jawab aja ya, Mbak Anis. Ya, silakan Boleh. Mbak Abi. Nah, rumusan masalah ini termasuk kesalahan saya nih, Mbak Mute. Kan saya bilang harusnya itu kan lebih baik kalau kita bareng-bareng gitu ya, kemudian menemukan kira-kira masalahnya di mana gitu. Berdiskusi aja sih, misalnya kita based on, mungkin awalnya kita belajar dari literatur, misalnya sejarah, kayak saya kemarin itu belajarnya dari sejarah program KB itu seperti apa gitu. Kemudian ngobrol dengan dan melihat desain programnya gitu ya, dan saya menemukan bahwa ini kayaknya perlu nih untuk dibawa ke human rights based approach family planning gitu. Tapi itu kesimpulan saya dari ngobrol dengan mereka, kemudian meneliti, melakukan review terhadap literatur tentang program KB gitu. Tapi ketika dibawa ke mereka ternyata itu ini pendeknya orang Indonesia mah nggak emang peduli begituan gitu. Ini sih di sini yang bawa HRBA, Human Rights Based Approach Family Planning, itu cuman UNFPA gitu. Kamu tanya deh orang BKKBN, nggak ada yang tahu gitu. Kalaupun dia sebetulnya masuk ke dalam sekarang ada right berbasis hak gitu ya. Berbasis hak itu dia sebetulnya sama aja, tidak ada perbedaannya dari yang dulu, cuman kata-katanya ditwist menurut teman-teman saya gitu. Jadi kalau dibilang itu diperlukan, sudah tidak, karena sudah inline ininya gitu. Nah itu kesalahan saya. Jadi mungkin kita bisa, kesalahan saya itu saya mencoba untuk nego ya pada saat itu.
tapi tidak berhasil. Dan oke, jadi gimana dong, saya masih bingung tuh pada saat itu gitu. Ya kita lihat aja deh, kita mulai lagi, kita coba lagi gitu, coba lagi, ternyata memang tidak bisa jalan gitu Mbak Mute. Jadi memang kayaknya sebaiknya memang meskipun kita punya ini ya ide-ide itu, negosiasinya memang harus terus dilakukan. Jadi mungkin diskusi bersama dari awal, bukan ketika kita sudah menemukan ide baru kita ngobrol dengan mereka gitu, tapi mungkin dari awal ya. Misalnya dengan diskusi bersama gitu, kira-kira apa sih kalau menurut kamu apa yang perlu untuk diselesaikan di sini gitu. Itu untuk yang pertama. Terus untuk ethics itu kayaknya karena kita punya informed consent ya, jadi bisa ditanyakan ke mereka apakah mereka mau atau tidak untuk disebutkan namanya gitu kan. Kalau misalnya mereka mau, ya tidak apa-apa kita sebutkan namanya. Tapi saya sendiri ketika memproses etik itu sampai berkali-kali karena emergent proses tadi. Jadi yang pertama saya masukin untuk participatory research, action research-nya dulu. Kemudian itu sudah di-okein dari research committee. Kemudian yang kedua masukin untuk participatory evaluation-nya. Jadi saya udah kan selalu diminta untuk memasukkan juga instrumen-instrumen yang akan digunakan gitu kan ya. Jadi itu saya masukin dulu. Nanti ada perubahan lagi karena kita kan berubah terus nih ininya. Awalnya saya mau melakukan ini, jadinya melakukan apa gitu. Itu ganti lagi. Jadi selalu ada apa sih namanya ya? Adendum dan perubahan-perubahan gitu. Jadi urusan dengan etik itu nggak cuma sekali, berkali-kali. Hampir tiap semester tuh saya masukin etik baru selama 2 tahun. Gitu. Jadi memang agak repot karena ini sifatnya emergent tadi. Gitu Mbak Mute. Apakah cukup menjawab? Iya Mbak Abi, makasih banyak Mbak Abi. Jadi udah ada bayangan ya Mbak Abi. Sebenarnya sih ada satu lagi Mbak Abi, kalau kita berarti proposal, misalnya kita mau mengajukan proposal tentang action research, itu baiknya mungkin kita memang udah punya preliminary apa namanya kayak engagement sama informan kita ya, jadi kita udah lebih tahu juga gitu permasalahannya. Betul. Akan lebih baik seperti itu. Jadi mungkin kita bisa aja kalau misalnya kita sudah bekerja bersama mereka gitu ya, kemudian kita merancang bersama-sama gitu. Atau ya sebelum kalau kita masuk kita harus berusaha untuk menjalin relation ya, dengan mereka supaya karena hubungan ini sangat berpengaruh sekali. Bukan cuma secara ini ya rasional dan argumentasinya tuh kuat gitu, tapi hubungan antar orang per orang itu sangat mempengaruhi juga. Dan selain kuasa tadi, kalau misalnya saya orang program, saya bisa ngomong saya mau melakukan ini duitnya misalnya, ini duitnya ada segini, itu akan lebih mudah dibandingkan kalau misalnya saya masuk ke program yang sudah berjalan dengan baik, seperti yang saya lakukan tuh, masuk ke program yang sudah berjalan dengan baik, tidak punya uang, dan bukan orang program itu sendiri. Jadi kayak additional staff gitu di situ. Iya, baik Mbak Abi, terima kasih atas jawabannya, terima kasih, sangat membantu memahami. Terima kasih sekali Mbak Mute atas pertanyaannya, menarik sekali. Ya, Mbak Mute ini risetnya seru banget Mbak Abi, dia melihat pekerja perempuan ya. Mbak Mute, cerita dikit dong tentang risetnya. Jadi kita nih teman-teman yang risetnya emang punya dimensi sosial yang cukup kental ya Mbak Abi ya. Mbak Mute mau cerita dikit nggak? Ada di ekonomi ya? Iya. Karena sekarang di mana-mana ya saya lihat fakultas, business school ya, business school itu punya ini sekarang ya, punya interest yang cukup besar ya Mbak Abi, karena
kritik terhadap business school kan juga makin kencang ya, makin hari ya. Jadi kita pun juga mulai merespon nih gitu ya, what can we do better gitu, terkait riset di business school. Silakan Mbak Mute. Ya, sebenarnya sih biasa-biasa aja sih Mbak Kanti. Jadi maksudnya di sini ketertarikan aja karena kan mungkin ada subjektivitas, saya juga perempuan, terus kita juga kerja, terus latar belakang ya pasti punya keluarga, punya anak. Nah, ini kebetulan saya melihat fenomena pekerja sektor manufaktur ya Mbak Abi. Jadi di sini lebih ke mereka tuh memang kalau di hierarki Maslow berada pada yang paling bawah gitu ya untuk memenuhi needs dari physiological gitu ya, dan mereka tetap harus menjalankan peran di mana kalau termnya itu relasi kuasa yang ada di keluarga dan di organisasi gitu di perusahaan itu berlangsung kedua-duanya, dan mereka tuh kadang menjadi seseorang individu yang tidak bisa menyuarakan gitu ya Mbak ya. Di satu pihak di pekerjaan di organisasi itu mereka harus mengikuti tata laksana organisasi dan lain-lain gitu ya yang sangat ketat, banyak juga terkait dengan harassment, verbal abuse gitu ya, sexual abuse gitu kan. Kemudian juga di keluarga juga terkadang mendapati hal yang demikian gitu ya, karena memang banyak dari mereka menjadi tulang punggung gitu di keluarga ya, tapi tetap juga tidak mendapatkan, maksudnya terkait dengan pekerjaan domestik gitu ya Mbak ya, jadi tidak ada kesamaan lah di antara misalkan suami-suami mereka, bahkan mungkin padahal mereka bekerja juga gitu ya. Itu jadi yang menarik minat saya untuk meneliti mengenai ini terkait dengan subjective well-being, kebahagiaan, kemudian ada work-life conflict juga gitu. Kemudian yang ini baru saya olah data juga, ternyata yang sangat memberikan menjadi motivasi utama gitu ya bagi teman-teman pekerja perempuan yang memang sektor finansial itu Mbak. Jadi memang sebenarnya kalau mereka sudah misalnya finansialnya tercukupi ya mereka mendingan jadi ibu rumah tangga aja gitu dibandingkan kerja, karena salah satu yang paling mendorongnya adalah sektor finansial. Dan menariknya lagi teman-teman yang bekerja di sektor agak garment dan konveksi itu berbeda dalam kecenderungannya dalam berperilaku berhutang gitu Mbak. Justru yang gajinya lebih besar gitu dengan UMR itu mereka lebih rentan untuk berhutang ke rentenir gitu. Karena yang gajinya mereka lebih besar. Jadi dia karena konsumerisme, kemudian juga ini Mbak konsumerisme, dan mereka berpikir mereka bisa untuk membayar cicilan hutang gitu Mbak. Jadi pengen nanti makanya action research-nya pengen juga sih Mbak, aku pengen kayak mengimplementasikan ya terkait dengan perilaku mereka untuk dalam berhutang, kemudian terlilit hutang itu jadi kemana-mana juga gitu. Itu kayaknya seru banget tuh. Seru banget emang ya. Seru banget, bener-bener. Tapi boleh nggak jump in dikit Mbak Mute? Jadi kalau tadi pertanyaannya Kak Mone, saya jadi agak bingung nih. Jadi kalau kita memilih participatory action research itu berarti nggak boleh goalnya untuk teori building gitu ya Mbak Abi ya. Jadi strictly untuk sebuah action gitu, untuk mendorong real action gitu. Nggak boleh kita misalnya, saya lagi kepikiran mau melakukan riset tentang ASN milenial. Sekarang kan akun sambat ASN milenial yang namanya PNS Ababil itu ya udah puluhan ribu follower ya Mbak Abi, follow juga nggak tuh? Saya tuh pengen banget ngobrol sama teman-teman ASN yang milenial itu untuk mendengar ya keseharian mereka, pengalaman mereka, experience mereka, apa sih problem yang mereka hadapi sehari-hari, dan kepengen mendokumentasikan dan kemudian membangun teori dari itu. Nah itu bukan action research ya kalau hanya sebatas menginginkan untuk theory building tapi tidak not necessarily mendorong misalnya kita bikin kampanye apa nih untuk empower ASN milenial gitu. Gimana tuh Mbak Abi? Kalau yang saya pahami sih untuk action research bisa jadi
research oriented, bisa jadi action oriented gitu sih Mbak. Tapi yang jelas harus ada actionnya kan. Namanya juga action research gitu. Dan Ya, teori apa building. contoh actionnya? Kalau contoh actionnya apa kira-kira kok tadi konteksnya penelitian saya tadi? Misalnya membuat apa ya, self help group gitu, atau apa, sarana untuk sambat misalnya ya. Iya. Misalnya kayak gitu, Oh, model-model Sarana untuk sambat. sarana buat sambat penting itu sekarang untuk Misalnya menjaga mental health kan. Sarasehan Nasional, admin ASN Misalnya. atau ASN sambat gitu ya misalnya ya. Itu action ya. Oke. Tapi kan kita harusnya berdiskusi dengan mereka nih, kira-kira actionnya seperti apa yang akan kita lakukan untuk itu gitu. Tapi tetap sebagai ada problem solvingnya. Iya, tapi tetap ada opsi on top of action juga ada yang berorientasi research juga bisa begitu Bisa, ya. betulnya. Tapi nggak bisa hanya research saja, no action berarti bukan PAR ya. Iya, begitu. Oke, ya. Makasih klarifikasinya, Mbak. Sama-sama. Itu sepengetahuanku ya. Mungkin kalau ada yang lain yang mau menambahkan boleh loh. Kasih insight juga mungkin yang lain silakan. Tadi ada komen dari Pak Rahmanto Basuki kayaknya ya. Iya. Oh iya nih. Nih saya bacain ya, Mbak. Boleh. Mbak Abi, cukup menarik sekali PAR ini ya. Di satu cukup kok menarik sekali loh. Cukup menarik sekali ya, menarik sekali. Menarik Gimana sekali sih? ini maksudnya mungkin. Di satu sisi kita mau riset, tapi di sisi lain kita mau apa ini? Mau intervensi. Mohon pendapat Mbak Abi jika PAR ini dilakukan di industri untuk keperluan implementasi corporate culture dan sekaligus menggali personal value-nya, apakah logika saya? Saya agak kurang paham nih masalah organisasional dan industri ya. Kalau misalnya implementasi corporate culture tuh seperti apa sih, Mas Bas? Mas Basuki ini dari Melbourne juga kah atau? Enggak, saya dari industri, Bu. Oh, baik. Kirain rekannya Mbak Abi dari Melbourne. Oh, enggak dari Melbourne. Rekan ini kakak saya. Lama. Sebenarnya gini, jadi kan sebenarnya corporate culture itu hampir sama dengan di dunia umum mengenai bagaimana implementasi budaya ya. Artinya sebenarnya kita kan perlu tahu juga si pendukung dari corporate culture itu personal value-nya apa gitu ya. Tapi di sisi lain tetap kita juga harus bisa mempengaruhi corporate value tadi supaya menjadi corporate culture gitu. Jadi artinya kalau ini riset mengenai PAR tadi, ini menurut saya cocok sekali karena di sisi lain sebenarnya kita ingin menggali tentang personal value. Di sisi lain kita mencoba untuk memaksakan corporate culture. Gitu nggak, Bi? Itu memaksakannya itu jadi ingat ASN milenial. Tadi di awal Mbak Abi itu menjelaskan mengenai koersif. Koersif itu tadi sebenarnya itu bisa digunakan juga. Artinya sebenarnya secara halus sebenarnya PAR ini juga bisa untuk memaksakan, tapi tidak dalam rangka untuk sebagai powerful ya, tapi hanya sekedar untuk merubah mindset value masing-masing, personal value. Begitu nggak, Bi? Kalau actionnya sih bisa aja sih. Actionnya bisa aja memaksakan corporate culture itu gitu. Memaksakan quote unquote ya dengan cara bagaimana itu sebagai actionnya. Kemudian nanti kan itu harus based on research kan, Mas? Iya, based on research. Tapi PAR ini saya menarik sekali dengan pernyataan Mbak Abi tadi yang terakhir. Buat apa ijazah banyak-banyak kok nggak teraplikasi gitu ya. Jadi sebenarnya itu jawabannya itu. Jadi artinya riset tidak perlu harus ke jurnal, tapi aplikasi karena saya praktisi ya. Jadi itu kalau saya. Saya. Ya betul, memang based on research, Bi. Cuman itu tadi yang saya kegalauan saya itu artinya sebenarnya kita bisa mau mengambil suatu personal value kan sulit ya untuk diungkap, tapi di sisi lain kita juga mau supaya personal value itu
paling tidak bergeser ke corporate culture yang kita mau bangun. Kira-kira begitu nggak Mbak Abi? Kalau di action research itu kan harus ada masalahnya dulu, kemudian kita berusaha untuk memecahkan masalah itu, menyelesaikan masalah itu. Kalau kurangnya corporate culture merasuk ke dalam personal value orang, itu dianggap sebagai masalah, ya bisa saja itu teman-teman merancang bagaimana caranya supaya si corporate culture ini bisa merasuk ke itu gitu. Metodenya apa saja, misalnya dengan kampanye, misalnya dengan pengajian gitu, tiap hari tiap Jumat itu isinya pengajian tentang corporate culture gitu kan, mungkin aja tuh. Nah itu nanti baru setelah itu diikuti terus ya, apakah benar-benar ini bisa menyelesaikan masalah itu atau tidak gitu kan? Ya betul, karena riset terdahulu menunjukkan itu ada gap antara corporate culture dengan corporate value yang dia yakini. Nah, masalahnya pemangku, kalau untuk action research mungkin oke gitu, tapi untuk participatory kan butuh pemangku kepentingan juga terlibat. Iya. Misalnya unionnya gitu. Unionnya apa ya? Serikat buruh. Serikat buruh. Buruhnya apakah mereka mau gitu? Apakah menurut mereka ini masalah buat mereka gitu, masalah buat lo gitu misalnya. Itu sih kayaknya. Ya nggak, teman-teman yang lain mungkin bisa menambahkan, Mbak Kanti, Mbak Mute, Pak Mone. Ini ada Kak Mone nih, saya jadi ingat Kak Mone juga riset tentang kartu prakerja. Nggak tahu nih ada kaitannya nggak? Mungkin pertanyaannya tentang itu atau yang lain, kita dengar dulu. Nggak, mungkin saya menanggapi pertanyaannya Pak Basuki tadi ya. Kebetulan saya kerjanya tadi saya katakan lebih dekat consulting ya, karena saya di LM ya. Dan untuk culture saya juga pernah melakukan ya di beberapa perusahaan ya, dan salah satunya di mining company yang saya nggak bilang pada saat itu pakai metode PAR ya ininya ya, tapi sebetulnya kalau bisa dibilang partisipatif juga partisipatif ya. Jadi kebetulan waktu itu saya juga ngajar mata kuliah budaya organisasi ya, dan saya minta teman-teman mahasiswa untuk langsung ini dan juga sekaligus memberikan advice buat perusahaan. Jadi yang kami lakukan waktu itu adalah kami melakukan survei ya, kita pakai frameworknya budayanya Queen, Competing Value Framework ya. Jadi kita tanya semua karyawan di semua departemen atau site ya, waktu itu karena mining company ya, beberapa mahasiswa juga bahkan datang sampai ke site waktu itu ya, dibayarin sama perusahaannya ya. Jadi mereka kumpulkan data melalui survei. Mereka tuh ada, karena itu kuesioner ya, jadi gampang untuk data collection-nya ya, untuk surveinya. Kira-kira budaya yang mereka saat ini lihat itu seperti apa, dan kemudian harapan mereka apa ya. Jadi di framework-nya Queen itu dia dibagi 4 tipe budaya ya, ada clan culture, ada market culture misalnya, dengan karakteristiknya masing-masing ya. Nah, yang menarik adalah tadi Pak Basuki sempat tanyakan memaksakan gitu. Nah, ini yang terkutip sebenarnya yang tadi Mbak Abi sebenarnya action-nya gitu ya. Nah, memang menariknya adalah ketika temuannya si grassroots itu dari karyawan itu, kemudian kita collect, kita summarize ya. Ini loh maunya karyawan, ternyata mereka maunya lebih ke clan culture, lebih ke keluargaan gitu ya. Nah, begitu kita bawa ke top management, kita lakukan discussion, top manajemennya maunya lebih ke market oriented gitu loh ya. Nah, artinya, saya nggak tahu nih, ketika terjadi benturan keinginan ini ya, nah ini mungkin Mbak Abi yang mungkin bisa menjawab ya, dalam konteks partisipatifnya ini, gimana kita selaku researcher gitu loh ya. Kalau saya selaku konsultan, tentu saja saya akan lebih mendengarkan top management ya, dan juga kira-kira gampang bandingannya. Kebetulan di bukunya Queen itu ada semacam benchmark ya, kalau mining company itu dia lebih tipe budayanya apa, dan memang market gitu loh ya, dan kita bilang dan kebetulan top manajemennya sama, maunya market, ya udah, jadi gampang, udah kita langsung ke market ininya. Jadi fokusnya tadi untuk actionnya mereka akan lebih kembangkan ke market. Nah, cuma akhirnya quote and quote agak mengesampingkan kemauannya si karyawan nih, grassroots gitu loh. Nah, ini gimana nih menghadapi benturan kepentingan nih antara pemangku antara stakeholder. Nah, ini mungkin Mbak Abi yang mungkin bisa menanggapi kalau hal seperti ini. Saya juga gagal tuh Mas kemarin. Karena ada
basically karena saya yang berbeda ya dengan teman-teman yang lain gitu, dengan pemangku kepentingan yang lain. Kayak misalnya dari program nggak pengen human rights based family planning gitu. Terus yang satunya nggak mau tidak berani untuk mengambil tanggung jawab sebagai pengambil keputusan misalnya. Yang satunya lagi jangan bicara tentang evaluasi misalnya. Itu pada saya sebatas yang saya bisa lakukan, saya akan lakukan. Tapi untuk yang kayak misalnya human rights based approach itu kan terpaksa saya harus mengubah pendekatannya gitu. Dari yang tadinya emancipatory atau participatory, critical participatory kalau menurut si chemist tadi, itu jadi lebih ke mutual collaboration. Jadi lebih ke ya sudah kita bekerja bersama-sama untuk mendapatkan ini manfaatnya apa gitu. Jadi harus mengubah pendekatan saya, tapi memang pada saat itu karena yang saya hadapi itu misalnya program dan muslimat itu karena dia kontraktornya program, jadi dia mengikut program kan, dia tidak punya pendapat tentang itu gitu. Jadi lebih mudah buat saya karena saya hanya tinggal merubah metode saya aja atau paradigma saya gitu. Tidak perlu mempertentangkan itu gitu. Dealing with dua pihak yang bertentangan gitu. Ya, kalau Mbak Abi di posisinya Kak Mone kira-kira apa ininya yang diambil, posisi yang diambil? Itu tergantung ini kita sih ya, kepercayaan kita sendiri gitu. Kalau saya akan ikut ke ini karyawan, tergantung karena saya bukan ini ya, saya bukan consulting, tidak dibayar oleh perusahaan. Saya lebih condong untuk emancipatory. Jadi kemungkinan besar saya akan mengambil ininya karyawan itu gitu. Itu benar-benar kayaknya benar-benar memang based on stance kita ya, positionality kita gitu kali ya. Gimana Pak Moni? Mbak moderator silakan. Maaf tadi diambil ini kerjaannya nih. Nggak apa. Saya sebenarnya pengen nanya dari tadi juga antriannya panjang makanya saya angkat tangan. Moderatornya malah angkat tangan. Minta ditembak Mbak. Nyerah. Ini Bu, Mbak, saya juga mau nanya ini. Saya sedang berpikir juga mau melakukan kalau bisa dibilang participatory action research ya. Jadi ini mungkin pertanyaan pemula nih Mbak Abi. Jadi beberapa waktu lalu saya baca tentang kayaknya sih konsepnya serupa ya, tapi istilah yang dipakai adalah co-production research gitu. Tapi kayaknya isinya mirip-mirip bahwa di sini kita ada partisipan dan ada co-researcher ya. Saya sendiri saat ini mengelola komunitas orang tua dengan anak Down syndrome, Mbak Abi. Nah, saya ingin melakukan ya kalau bisa dibilang participatory atau action research yang kita bicarakan hari ini. Berarti kan ini kalau dari catatan saya mungkin sembari konsultasi, ini takutnya salah. Pertama kan berarti kita memproduksi riset ini secara bersama-sama ya. Jadi misalnya saya mengembangkan riset ini bersama orang tua anak dengan Down syndrome lainnya. Nah, yang kedua kan kami ingin mengadvokasi agar anak-anak kami yang Down syndrome ini punya peluang untuk terlibat lebih banyak di sektor kerja yang ini tuh kayaknya untuk intellectual disability itu kan minim banget. Tetapi berarti kalau kita pakai pendekatan ini, pertanyaan saya itu adalah ini loh Mbak, penentuan yang menjadi partisipan dan yang menjadi co-creators-nya. Bahwa kalau misalnya saya mengajak salah satu dari orang tua ini menjadi co-creators,
berarti kan dia akan menjadi researcher ya, misalnya bersama saya. Tapi kan kemudian saya juga butuh informasi dari orang tua lainnya ya untuk menjaring. Karena kalau misalnya kita mau pakai sistem matching nih, sebenarnya kan mungkin sektor kerja pasti nanya kalian ini bisa apa sehingga nanti anak-anak kita misalnya eligible untuk bekerja. Nah, kalau di sisi lain, kalau di persepsi orang tua mungkin punya persepsi tersendiri ya. Misalnya ada juga nih orang tua yang berpikir bahwa anak Down syndrome kayaknya nggak punya masa depan deh. Ya udahlah, yang penting bisa mandiri dengan dirinya. Jadi itu nanti akan menentukan behavior orang tua ya, apakah akan menyiapkan anak ini bisa ready untuk bekerja gitu. Em, tapi tadi ada Mbak menyebutkan participatory itu juga melibatkan pemangku kepentingan. Jadi saya sebenarnya masih dalam tahap ide ya Mbak, masih obrol-obrol nih sama orang tua. Berarti nanti saya juga seperti tadi ya, misalnya industrinya saya tanya, berarti dia mungkin apakah sebagai pemangku kepentingan itu. Dan kemudian yang kedua itu mengenai kemungkinan bias. Iya nggak sih? Ada nggak sih? Saya bertanya-tanya. Karena kan uh, bahwa partisipan dan co-creatorsnya kan punya pengalaman yang ya mungkin apakah menjadi subjektif banget gitu. Kalau dalam riset kan mungkin apa ada level of subjectivity atau objectivity gitu Mbak. Udah saya aura-aura nih nanyanya. Mudah-mudahan Mbak Abi nangkep pertanyaan saya. Nggak apa-apa, Makasih ini Mbak. menarik banget tuh juga penelitiannya Mbak Anis. Iya sih, kalau mengembangkan riset itu biasanya ya, kalau yang selama ini dilakukan tuh misalnya tidak semua orang tua dengan anak-anak yang Down syndrome itu jadi co-researcher. Jadi misalnya kita bekerja dengan organisasi tertentu gitu ya, punya kumpulan tertentu gitu, kumpulan orang tua dari anak-anak yang Down syndrome, ya kita bersama mereka gitu melakukan riset, melakukan co-production gitu kan. Kemudian nanti partisipannya bisa jadi orang lain yang ibu-ibu atau bapak-bapak lain dengan anak-anak Down syndrome yang ada di situ gitu, atau di wilayah lain, atau tidak berada dalam bukan sebagai co-researcher gitu. Itu kalau pemahaman saya ya. Terus apakah industri perlu dimasukkan karena ingin matching gitu ya? Itu bisa jadi, bisa sangat menarik kalau misalnya dia bisa ikut gitu, karena kita jadi sama-sama paham kira-kira masalahnya di mana sih gitu. Apakah karena si industri itu tidak menyediakan, atau kalau misalnya dia menyediakan kesulitannya di mana, kemudian apa yang harus disiapkan gitu, itu kan bisa digali bersama-sama. Itu akan lebih menjawab kebutuhan mereka juga, sekaligus menjawab kebutuhan teman-teman dengan anak-anak Down syndrome. Itu secara teoretik ya. Secara teoretik sih itu akan sangat bagus gitu. Tapi nanti pada kenyataannya di lapangan pasti akan terjadi apa ya, yang harus nego-nego itu yang perlu untuk disadari dari awal. Kalau menurut saya sih bahwa ini nanti akan ada negosiasi-negosiasi yang perlu dilakukan supaya bisa berjalan dengan lancar gitu risetnya dan penyelesaian masalahnya, misalnya dengan kan tadi inginnya untuk menciptakan pekerjaan gitu ya untuk teman-teman dengan Down syndrome gitu. Kayaknya gitu sih. Kalau mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan, Mbak Muta mungkin ya, atau Mbak Kanti? Ya aku cukup Mbak, masih ini juga belajar juga. Belajar sih. Kalau dari pengalamannya gimana Mbak Muta? Aku sih belum pernah ini sih Mbak, untuk yang extend research ini belum pernah terjun langsung sih Mbak. Cuma menarik banget karena menurut aku riset ini akan sangat memiliki kekuatan ya, menjadi senjata untuk
menjadi solusi dari permasalahan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat. Itu sih aku jadi seneng banget sih sebenarnya ngedenger aja udah action research tuh kayak itu ada energi yang lebih dibandingkan cuma kayak publikasi di jurnal, meskipun itu juga baik ya dan memiliki impact yang luas gitu sih Mbak. Iya sih. Gimana Mbak Anis? Mbak, kalau mau tanya lagi, berarti kalau action research itu harus ada tadi ya penyelesaian masalah ya. Katakan misalnya tadi kan saya ingin mengadvokasi partisipasi kerja anak-anak Down syndrome gitu. Misalnya setelah kita misalnya temuannya adalah mungkin karena industri kita nggak tahu anak Down syndrome itu kayak gimana sih. Berarti kan kayak mereka nggak tahu ya, belum tahu. Berarti kan ada perlu edukasi. Nah, misalnya action research-nya bahwa komunitas kami memberikan sharing session misalnya sama industri bahwa potensi anak-anak Down syndrome ini adalah ini dan ruang untuk mereka nggak tahu ya bahasa lebih baik misalnya diberdayakan atau di hire itu adalah misalnya melalui apa-apa itu contoh actionnya ya mungkin gitu ya. Kalau pemikiran saya sih iya gitu. Jadi nggak cuma outputnya misalnya hasilnya apa, tetapi ya tadi itu ya ada mengatasi masalah itu ya. Oke. Jadi emang berangkatnya dari masalah sih kalau biasanya begitu. Nggak kayak saya mencari-cari masalah nih. Oke, makasih Mbak Abi. Tercerahkan banget hari ini. Alhamdulillah. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Oke. Pak Rahmanto mau bertanya atau berkomentar? Mau tanya sebenarnya. Ya. Jadi yang sangat penting di hari ini adalah bagaimana prosesnya gitu ya, Bu. Jadi sebenarnya kalau di proses itu kan kalau ini tidak dengan menggunakan questionnaire tapi lebih ke arah berkomunikasi, itu artinya di dalam proses itu kan ada proses bagaimana kita mempengaruhi orang itu kan, bagaimana kita seperti yang tadi Mbak Anis tadi bilang bahwa dia mau menjelaskan ke industri mengenai bahwa Down syndrome itu punya suatu kelebihan yang lain. Tapi proses komunikasi ini ke perusahaan itu sangat penting sekali supaya dia agar tercerahkan gitu. Jadi sebenarnya kalau hari ini lebih kalau untuk yang penyelesaian persoalan ada di prosesnya ya, Bi ya. Prosesnya gimana maksudnya? Kalau proses untuk kayak misalnya menemukan permasalahan misalnya atau melakukan risetnya gitu. Proses pada waktu melakukan riset. Proses pada waktu melakukan riset. Yes. Iya, sebetulnya karena kita kan bareng-bareng nih ya melakukan penelitiannya nih untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi kita kan saling mempengaruhi itu. Berinteraksi itu kan biasanya saling mempengaruhi, apalagi bernegosiasi tentang misalnya, oh kayak ini penting, ini nggak penting gitu. Bahkan ketika negosiasi awal aja, misalnya menentukan masalahnya apa aja, itu sudah saling mempengaruhi dulu kan. Terima kasih Bu Abi. Nggak kedengeran. Terima kasih Bu Abi. Sama-sama. Baik. Oke. Ini Mbak Kanti menemukan ini nih banyak jurnal action research juga nih ternyata. Ya, karena di manajemen itu sekarang kita tahu ada qualitative turn, ada linguistic turn, dan ada juga yang ya pakai framework relational gitu ya, kayak konsep-konsep seperti leadership itu as a relational thing gitu kan. Kalau riset saya sendiri juga bahwa konsep tentang korupsi itu juga sebenarnya relational gitu ya, dia in relation to something, dia tidak berdiri sendiri. Jadi saya cocok untuk korupsi, cocok. Saya masuk ke Google Scholar tadi ternyata ketemu cukup banyak itu, bahkan ada satu yang di leading journal kita ya, Academy of Management gitu kan.
Jadi saya rasa mungkin apa namanya ini sesuatu yang sangat relevan ya, dan Kamone punya banyak data tadi yang bisa dieksekusi nih kayaknya nih habis ini nih. Iya nih, harus semangat. Baik, alhamdulillah teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Mbak Abigail sudah di 14.30. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Abi untuk sharingnya hari ini. Saya pribadi sangat tercerahkan dan diskusinya menarik sekali hari ini. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan bisa ketemu lagi ya, sharing di sesi yang lain. Oleh karena itu, saya akhiri sesi diskusi hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mbak Abi. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ya, semuanya. makasih. Kita pamit. Anis, makasih ya. Sama-sama. Makasih Mbak Abi, makasih Mbak Kanti, Sama-sama. Anis, Mbak Mas Mone, Assalamualaikum. Mas Teddy, makasih. Salam. Waalaikumsalam.